Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Zahrania dari kelas MB 4405. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dari PT Unicharm Indonesia dan PT MD Pictures Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah kedua perusahaan ini sahamnya layak dibeli atau tidak. Kita mulai dari PT Unicharm Indonesia terlebih dahulu. Nah, PT Unicharm ini adalah perusahaan yang memproduksi popok bayi, pembalut wanita, popok dewasa, dan tisu basah. Merek-merek dari PT Unicharm sendiri yang terkenal di Indonesia diantaranya Mami Poko, Charm, dan Life Free. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, PT Unicharm ini baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar tahun 2019. PT ini tuh berasalnya dari Jepang dan masuk Indonesia begitu. Lalu di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya membaca laporan keuangan bagi investor. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian bisa tahu nih gimana caranya membaca laporan keuangan kalau misalnya teman-teman pada mau beli saham. Nah, biar bisa dilihat juga nih sahamnya itu layak dibeli atau tidak, menjanjikan atau tidak gitu, dapat berkembang atau enggak nih sahamnya. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman mau beli saham, kita harus lihat dulu nih si perusahaan ini tuh gimana laporan keuangannya. Yang pertama, liabilitas atau hutangnya kecil atau maksimalnya sama dengan jumlah ekuitasnya. Nah, yang kedua, angka laba komprehensif tidak jauh berbeda dengan angka laba bersih tahun periode berjalan. Yang ketiganya, current rasionya besar. Jadi di rumus current rasio itu kan total aset lancar per hutang lancar kan. Nah, si total aset lancarnya itu harus lebih dari hutang lancar, baru itu dinamakan perusahaan yang baik. Semakin tinggi aset lancarnya dan semakin kecil hutangnya, maka semakin bagus. Lalu yang keempat ada net profit marginnya tidak kurang dari 20%. Nah, di slide selanjutnya ini aku akan jelasin ke teman-teman sekalian gimana sih cara ngitung rasio-rasionya. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu current ratio. Cara menghitung current ratio itu rumusnya adalah current assets per current liabilities. Yang dimana tadi kayak cara untuk membedakan mana saham yang bagus atau tidak itu dilihat dari current assetnya itu lebih besar daripada current liabilities. Nah, di sini perusahaan Unicharm itu sudah memenuhi nih syarat yang pertama, yaitu current assetnya lebih besar daripada current liabilitiesnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung debt ratio. Debt ratio itu rumusnya total debt or liabilities per total asset. Nah, totalnya ada Rp3.029.772 dan total asetnya ada Rp7.627.697. Di sini debt rasionya itu hasilnya menjadi 0,397 ya, kalau misalnya di presentasikan sekitar 39%. Nah, berikutnya kita akan mulai menghitung total asset turnover nih. Total asset turnover ini rumusnya sales per total asset. Jadi penjualan dibagi sama total asset. Nah, di sini penjualannya kita memperoleh Rp219.913 dan total asetnya itu Rp7.627.697. Nah, di sini kita move ke berhitung
net profit margin, oke? Nah, net profit margin sendiri tadi kayak yang udah dijelasin di slide sebelumnya, cara membedakan perusahaan yang baik dan sahamnya dapat berkembang atau tidak itu bisa dilihat dari net profit marginnya lebih dari 20%. Nah, di sini bisa kita lihat dari rumus net profit margin, yaitu net income dibagi sama sales, yaitu 103.285 rupiah dibagi 219.913 rupiah. Ini itu menjadi 0,469 ya kalau misalkan dipresentasikan menjadi 46%. Berarti perusahaan ini sampai sini ya cukup layak untuk dibeli si sahamnya karena bagus juga net profit marginnya. Kita menghitung rasio selanjutnya. Nah, di sini ada return on asset, gross profit margin, return on equity, sama fixed asset turnover. Kalau return on asset itu kita ada rumusnya itu net income per total aset. Net income-nya itu 303.285 rupiah dan total asetnya itu 7.627.697 rupiah. Nah, di sini selanjutnya ada gross profit margin. Kita menghitung gross profit marginnya dengan rumus gross profit dibagi sama revenue. Jadi gross profitnya itu ada 410.689 rupiah dan 2 juta, dan revenue-nya ada 2 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gross profit margin. Gross profit margin ini rumusnya gross profit dibagi sama revenue. Di sini gross profit marginnya ada 410.689 rupiah dan revenue-nya adalah 2.104.417 rupiah. Dan di sini hasilnya itu 0,195. Kalau misalnya dipresentasikan ya menjadi 19,5%. Lanjut kita menghitung return on equity. Di sini itu return on equity itu rumusnya adalah net income dibagi total common equity. Jadi di sini net income-nya kita punya 103.285 rupiah dan total common equity-nya itu 4.597.925 rupiah. Lalu di sini ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu cara menghitungnya adalah sales dibagi net fixed asset. Salesnya di sini kita memperoleh 219.913 rupiah dan net fixed asetnya itu 2.582.208 rupiah. Ini lanjut. Nah, di sini ada pembuktian lainnya juga nih selain yang tadi. Di sini kita buktikan melalui data bahwa jumlah liabilitasnya itu kurang dari jumlah ekuitas. Di mana itu adalah salah satu cara membedakan mana saham yang layak dibeli atau tidak. Ini jumlah liabilitasnya lebih kecil nih, bisa dilihat dari jumlah ekuitasnya. Selanjutnya ada pembuktian lagi nih, satu lagi. Tadi kan ada cara yang terakhir buat membandingkan saham mana sih yang layak dibeli atau tidak, itu dari kita lihat angka laba komprehensifnya yang tidak jauh berbeda dengan angka laba bersih atau tahun periode berjalan. Nah, di situ juga bisa kita lihat nih, angkanya nggak jauh beda kan dari laba rugi periode berjalan sama jumlah laba komprehensifnya begitu. Nah, lalu sekarang kita
membahas tentang MD Pictures, analisis sahamnya MD Pictures nih sekarang, teman-teman. Nah, MD Pictures ini adalah perusahaan film Indonesia yang didirikan pada Desember 2006 oleh 2 orang dari India, yaitu Manoj Punjabi dan Damu Punjabi. Nah, di sini saya akan membahas tentang saham MD Pictures ini, apakah saham ini layak dibeli atau enggak sih? Nah, di sini kita bisa lihat syarat-syaratnya masih sama kayak tadi. Current rasio yang total asetnya harus lebih besar daripada hutang, terus net profitnya harus tidak boleh kurang dari 20%. Di sini kita akan buktikan lagi nih apakah saham MD Pictures Indonesia layak beli atau tidak nih, kita buktikan. Nah, bisa dilihat nih bahwa current ratio-nya itu asetnya lebih besar daripada hutang. Berarti aman nih, sahamnya layak nih kalau teman-teman mau beli sahamnya MD Pictures. Lalu di sini ada net profit marginnya. Net profit marginnya lebih dari 20%. Net profit marginnya kalau misalnya kita hitung dipresentasikan bisa sampai berapa ini? 284%. Wah, besar. Nah, di sini ada cara-cara menghitung return on asset, gross profit margin, return on equity, fixed asset turnover dari MD Pictures ini. Lalu yang terakhir ini pembuktian bahwa jumlah liabilitasnya itu lebih kecil daripada jumlah ekuitas. Seperti cara-cara sebelumnya juga masih sama nih di sini. Cara membedakan perusahaan yang sahamnya akan berkembang atau memang layak beli dan enggak. Nah, di sini kita bisa lihat dari datanya total liabilitasnya itu jauh lebih rendah daripada total ekuitasnya. Berarti saham MD Picture ini aman nih kalau misalnya teman-teman mau beli saham di sini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.